Anime tentang balas dendam. Udah banyak banget anime model ginian, jadi nggak terhitung lagi seberapa banyak anime tentang pembalasan dendam. Tapi ini gak sih, ada loh anime pembalas dendamnya itu sambil mantap-mantap. Tapi ada lagi yang lebih mantap. Anime pembalas dendamnya dia kembali ke masa lalu dan mantap-mantap. Nah ini beda lagi gitu kan. Oke, jadi sini gue akan membahas alur cerita anime yang mungkin sudah pada lu tonton, yaitu adalah Gaki ni Monote Iare Naoshi. Kenapa gue bikin ini alur cerita anime? Karena daripada lu nonton animenya, daripada nonton animenya mending nonton alur ceritanya. Dan juga gue juga tahu, setiap lu nonton anime model ginian, lu nggak akan tahu ceritanya kayak gimana. Ini gue, I'm Afriel, and let's start to the intro. Anime ini bermula berkisah tentang seorang jomblo ya, yang hobinya itu cuma cocok gitu kan. Dan tiba-tiba dia dapat telepon dari kakaknya, kalau kakaknya akan menikah hari ini. Dia pun datang ke pernikahan kakaknya dan dia nggak nyangka kalau kakaknya udah mau nikah aja gitu. Dan dia masih jomblo gitu. Karena itu dia nggak terima gitu kan. Ya bukan berarti dia suka kakaknya, dia nggak terima aja kalau orang-orang di sekitarnya itu bahagia. Padahal mereka tuh suka ngejungjong dia di waktu masih bocil. Akhirnya dia pergi keluar dari tempat pernikahan di pesta tersebut dan tiba-tiba dia entahlah ketabrak truk atau apa dan malah pergi ke masa lalu. Dia akhirnya pergi ke masa lalu di masa dia masih bocil dan di situ dia bertemu dengan dua orang onesan, yaitu kakaknya sendiri dan teman dari kakaknya sendiri. Nah kebetulan tokoh utama yang bernama Bokukun ini dia jatuh cinta terhadap teman dari kakaknya itu sendiri. Wadaw, masih bocil demennya sama yang onesan-onesan. Cakep lah kau Bokukun gitu kan. Dan disitu pun Bokukun itu dalam perjalanan pulang menuju ke rumah gitu kan. Dan kakaknya ini dia main dulu bersama temannya. Dan Boku akhirnya tinggal sendirian di rumah. Tapi ternyata orang tua dari Boku itu sudah memberi pesan terhadap tetangga kalau nanti Boku akan menginap di tempat tetangga. Karena orang tua Boku itu entah kemana ngilang kayak Bang Toyib gitu kan. Usahin emang. Nah disitu dia akan disambut oleh seorang tante-tante. Nah udah gue jamin pada kalian ini tante sudah pasti menjadi favorit lu pada. Udah gak usah banyak protes, lu pasti demen sama ini tante-tante ya kan. Dan di situ Boku bertemu dengan salah satu teman sekelasnya bernama Sera yang sering banget untuk ngekuproy dia gitu. Jadi Sera ini adalah salah satu dari orang-orang yang hobinya ngekuproy si Boku di sekolah. Masuk ngekuproy gini menggunjing ya atau ya membulai gitu ya, yang suka ngejahilin si Boku di sekolah gitu. Lalu tentu saja Boku itu kan nggak suka kan, dan dia ingin balas dendam juga sama ini cewek, yaitu Sera. Akhirnya ketika di kelas dia tuh lagi dibully sama teman-temannya gitu kan. Sera itu nantangin, ayo kita main Smackdown. Dia tuh main Smackdownnya nanti sama Boku, intinya mau dibully aja si Boku ini. Dan ternyata lu know lah apa yang terjadi ya, gak usah gue jelasin. Dari gambarnya aja lu udah paham tuh diapain tuh si Sera. Langsung aja pulang ke rumah ya. Pulang ke rumah itu settingnya udah malam gitu. Anjir, ini apa nih? Kuliah. Belajarnya sampai malam ini kan. Rajin banget gitu. Jadi pas pulang itu mereka lagi makan malam. Di sana Sera itu masih males makan bareng si Boku. Boku herat makan bareng si tante. Selepas makan, you know lah ngapain. Mereka tidur bareng gitu. Jadi Boku akan tidur bareng si tante. Dan tentu saja si Boku mana tahan dengan tante yang cantiknya kayak gini kan. Udah pastilah Boku jadi pria. Umur berapapun, mau bocil mau kagak, cowok ya tetap cowok ya kan. Akhirnya si tante pun mendapatkan keganasan si Boku yang bener-bener Boku banget gitu. Lalu di pagi harinya itu mereka pun sarapan gitu ya, sarapan biasa aja. Cuma di sini Sera ingin berangkat duluan, dia nggak mau berangkat bareng si Boku. Dan ternyata sebelum si Boku berangkat, si Boku minta satu jatah dulu tante, satu ronde, dan itu pun dikabulkan oleh si tante. Ternyata si Sera pun kembali ke rumah karena ada yang tertinggal. Dia melihat emaknya lagi mantep-mantep sama si Boku. Udah pasti kan si Boku ini bukannya kenapa-napa, malah ngetusbol si Sera juga gitu kan. Gila kali emang si Boku ini kan, nggak mak nggak anak, hajar gitu. Lalu pun ketika dia pulang dari sekolah, dia pulang ke rumahnya sendiri. Di sana sudah ada si mbaknya, dan mbaknya nih sok-sok godain dia gitu loh. Kayak ngatain si Boku ini masih bocil lah, masih cupu lah, masih gitulah. Pokoknya gak ada cowok-cowoknya. Sama Boku ditantangin gitu. Oke lah mbak, kalau misalnya aku masih bocil, mbak sekarang buka baju gitu. Weh, mbaknya nih masih sama muka-muka sok-sokan gitu. Alah lu Boku masih bocil aja sok-sokan. Mau lihat susu mbak, udahlah mbak buka aja. Dibukalah gitu kan susu yang super big box itu, dan membuat siapapun penontonnya pegang-pegang burung gitu. Langsung aja di sini Boku langsung jadi cowok lagi.
Ya, lu ngerti lah mereka ngapain ya. Mantap-mantap. Lalu pun ketika di sekolah lagi sore hari gitu, Boku melihat kalau sepatunya itu hilang gitu kan. Dan ini Boku nih asal fitnah aja. Dia ngefitnah Sera yang ada di situ. Cuman Sera ngomong, bukan gue Boku, bukan gue. Si Boku mana percaya kan. Lalu Sera tuh sampai nangis gitu. Aduh Boku, kamu tahu gak sih aku tuh suka sama kamu. Nah ditembaklah si Boku sama Sera. Mereka di situ cipokan. Ya mantap-mantap ya. Lalu pun Boku itu akhirnya mencari-cari informasi dan dia menemukan bahwa yang selama ini menjahilinya adalah Suzuhara. Ya, cewek rambut putih ini tapi bukan Obichi Origami. Bosnya beda bos. Lalu di situ Suzuhara mengatakan dia akan melakukan apapun demi uang dan dia menjahili Boku itu karena dibayar oleh seseorang. Dan dari sini Boku juga ngebayar si Suzuhara untuk mencari siapa yang ngejahilin si ini pacarnya ini. Siapa lagi kalau bukan si Sera. Dan ketemulah dia dan dimantap-mantap lah sama Boku. Cuman di sini kagak puas lah si Boku ya kan. Dia minta lagi sama Suzuhara. Suzuhara, aku kagak puas mantap-mantap sama orang yang ngejahili cewek aku. Dan kamu ini kan short hair, rambutnya putih. Aku juga mau dong mantap-mantap sama kamu. Tapi nanti aku bayar double deh. Si Boku sudah ngasih tuh dana double biar bisa mantap-mantap sama Suzuhara. Termantap-mantap lah kan dia sama Suzuhara. Mana tahan Suzuhara sama keganasan si Boku ya kan. Lalu juga ketika Suzuhara dan juga Boku abis mantap-mantap, di situ Boku ingin pulang ke rumah dan dia di depan sekolah bertemu lagi dengan si Sera. Di sana itu Sera menanyakan, apa lo udah tahu siapa yang ngejahili lo selama ini gitu kan. Akhirnya si Boku tuh diem aja gitu. Si Boku diem, si Sera juga diem. Ternyata yang ngejahilinya, adalah cewek yang dia sukai, yaitu adalah kakak dari temennya ini. Wah, tatapannya bos, bikin siapapun pengen pegang-pegang burung. Iya. Jadi itulah alur cerita anime. Pendek kali. Iya emang pendek. Mau sepanjang apa kau? Jadi kau itu panjang gitu. Alur cerita dari anime Gaki ni Modote Yarinaos, ya kan? Atau pembalasan gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah dengar alur cerita anime ini, ya udahlah ya, nggak usah gue bilangin kayaknya. Kayaknya lu pada udah nonton, karena udah nonton, makanya penasaran sama alur ceritanya. Nonton ini video, ya nggak apa-apa sih. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Thanks for watching. Gue Afriel bersama jajaran staff Ars Anime yang lagi pada tidak kerja dan makan gaji buta. See you next time in the alur cerita anime lainnya. Yarinaos. See.